dalam rangka Rakerda yang ketiga MUI Provinsi Bali, diharapkan para peserta MUI yang terdiri dari para pengurus harian, pengurus komisi, kemudian juga ormas-ormas Islam level provinsi di lingkungan Provinsi Bali, serta para ahli dan sepuh dari umat Islam di Bali, bisa kita konsolidasi diri di dalam rangka mengabdi dan berkhidmat kepada masyarakat di Bali dalam mengantarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita bisa menyempurnakan program-program MUI periode 2015-2020 dari hal-hal yang dirasakan masih perlu disempurnakan dan belum bisa diselesaikan. Dan yang ketiga adalah supaya kita dapat menyusun agenda ke depan, terutama di dalam menghadapi proses regenerasi ke depan untuk kepemimpinan masyarakat dan khususnya MUI untuk masa-masa yang akan datang. Meningkatkan program kepedulian kita kepada Bali sebagai daerah yang merupakan tujuan wisata utama di internasional maupun di dunia global. Untuk itu memang diperlukan orang-orang, ormas-ormas, lembaga-lembaga yang tangguh dan sanggup menjawab problematika kehidupannya. Untuk itu kepada masyarakat juga diharapkan supaya umat Islam dengan segala kegiatannya dan masyarakat yang berbasis masjid mau tidak mau harus juga berangkat dari kepentingan kita pembinaan umat, pembinaan bagaimana kita kehidupan yang aman damai dengan lingkungannya, serta jangan sampai kita juga tidak punya kepedulian kepada lingkungan kehidupan kita, baik lingkungan hayati, lingkungan yang ada di lingkungan kita di Provinsi Bali. Saya kira program-program yang nanti ke depan perlu ditingkatkan perhatiannya dan kepeduliannya, dan contoh-contoh sampel-sampel yang perlu dilakukan di dalam periode ini supaya dilakukan, terutama mungkin termasuk masalah penanggulangan masalah sampah, masalah air, demikian juga masalah peningkatan perhatian kepedulian kita terhadap tanaman-tanaman yang istimewa mungkin di Bali, ini juga perlu diperhatikan. Ini saya kira yang penting untuk menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan kita nanti bersama komponen-komponen masyarakat di Bali dan juga pemerintah daerah kita bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya. Ditugaskan ke kita itu di Komisi Kebangsaan. Komisi Kebangsaan ini kita membahas dan Komisi Kebangsaan dan untuk persiapan Musda 2020. Alhamdulillah kita bisa selesaikan di mana diantaranya membahas masalah catur program umat, yaitu yang catur yang pertama yaitu peningkatan masalah pendidikan Islam yang berbasis masjid. Ini kita insya Allah akan tingkatkan, yang nanti dalam pelaksanaannya dibebankan ke komisi yang ada di pengurus Majelis Ulama Bali. Kemudian yang kedua masalah ekonomi. Ekonomi ini juga kita akan tingkatkan ekonomi yang akan menghidupkan tentang badan milik usaha milik masjid. Jadi karena semua basisnya ke masjid. Kemudian yang ketiga yaitu masalah sumber daya manusia yang dikaitkan juga nanti dengan kebangsaan. Bahwa ini kita sepakat juga nanti akan membuat, karena ini kepada kepentingan umat, membuat satu komisi
tambahan di Majelis Ulama, yaitu namanya Komisi Sosial Politik, yaitu yang akan membicarakan masalah sosial dan politik. Itu mungkin yang dibahas di sini. Dan kemudian kita juga merekomendasi untuk segera mengadakan rapat koordinasi yang berkaitan dengan bagaimana caranya mensinergikan, mencari pendapat dari organisasi Islam yang ada di Bali untuk bisa mendapatkan satu masukan yang baik. Nanti akan dibawa di dalam musyawarah daerah yang akan diadakan pada tahun 2020. Jangan lupa subscribe. Bisa mengeluarkan potensi wanita muslim yang ada di Bali. Mudah-mudahan dari Rakerda hari ini hasil-hasil semua rekomendasinya bisa bermanfaat untuk umat. Agar umat bisa lebih bermanfaat, bagaimana bisa berkontribusi lagi. Semoga apa yang direkomendasikan dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Dapat memberikan manfaat ekonomi buat kesejahteraan umat Islam di Bali. Penguatan ekonomi umat. MUI harus memaksimalkan potensinya untuk menghadapi prosesi pilkada ke depan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keumatan yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan ulama, umarok dan zu'ama itu bisa diselesaikan secara lebih efektif. Ini benar-benar bermanfaat dan bermaslahat bagi umat Islam di Bali dan juga seluruh warga Bali pada umumnya. Mudah-mudahan apa usaha kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundang 187 peserta yang terdiri dari pengurus MUI wilayah, pengurus MUI kota dan kabupaten, ormas-ormas, dan beberapa masjid di Bali dan tokoh-tokoh. Di Bali ini ada beberapa masalah yang terkait dengan lingkungan. Di antaranya kita akan menghadapi krisis air ke masa mendatang, terutama setelah tahun 2025 ini. Berdasarkan data dari riset, memang Bali Sustainable Development Project tahun 95 sudah mengatakan bahwa Bali itu krisis air. Tapi pada saat itu kita tidak pernah memperhatikan daya dukung air kita. Berapa semestinya hotel boleh dibangun, berapa semestinya air boleh diambil dan lain sebagainya. Dari dulu kita nggak pernah memperhatikan itu.
antisipasi saya sekarang, Bali bisa defisit air nanti setelah tahun 2020. Nah, untuk mengantisipasi ini memang kita perlu menangani dari persoalan yang ada di hulu, dataran tinggi, kemudian dataran medium sampai dataran rendah di hilir. Air itu sebenarnya dihasilkan dari uap air laut yang menguap, kemudian ketika pada permukaan yang dingin udara mengembun akhirnya jadi hujan. Nah, yang memang bermanfaat itu adalah vegetasi hutan. Sementara kita makin tahun makin susut vegetasinya, sehingga di satu sisi konsumen air semakin banyak karena penduduk Bali 4,1 juta, wisatawan 11 juta lebih, jadi luar biasa ini kebutuhan air kita. Nah, sementara kapasitas air ini makin berkurang dengan berkurangnya hutan. Oleh karena itu, program reboisasi hutan ini, penghutan kembali tempatnya gundul, saya pikir itu menjadi kewajiban kita bersama. Pemerintah daerah di Bali perlu menegakkan aturan tentang pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pembalakan di hutan, dan harus tegas. Ada daerah-daerah penyimpan air, adalah daerah perkebunan yang ditanami oleh tanaman hidrologis. Nama hidrologis adalah tanaman yang punya fungsi untuk menyimpan air dan menghasilkan mata air. Di antaranya adalah kopi. Kopi ini andalanya di Bali. Memang ada tanaman lain ya, tetapi di Bali yang paling luas tanaman hidrologisnya adalah kopi. Tahun 90 kita masih punya 40.000 hektar tanaman kopi. Sekarang tinggal sekitar 35.000 hektar. Dan itu pun tidak utuh lagi di Kintamani. Itu sudah banyak ditebang diganti dengan jeruk. Nah, celakanya jeruk ini adalah tanaman yang neraca airnya minus, tidak bisa menyimpan air, justru lebih banyak menguapkan air. Pergantian vegetasi ini, daerah-daerah yang ada di bawahnya itu menjadi kekurangan air. Kalau kita lihat akibat pergantian kopi menjadi jeruk di daerah Kintamani, maka desa-desa di bawahnya dibangun seperti daerah Jehem, Bambang, Undisan dan sebagainya. Itu petani hanya menanam padi sekali setahun, tidak bisa 3 kali lagi karena terbatas air. Kita perlu mengembalikan fungsi itu daerah resapan air ini oleh tanaman-tanaman yang hidrologis, dan itu perlu penyuluhan dan sosialisasi. Sementara di daerah medium ini sebenarnya daerah yang konsumen airnya paling banyak, karena kalau kita lihat pemanfaatan air di daerah-daerah yang sawah itu kan padi itu direndam selama 4 bulan dia, ganti padi lagi direndam lagi kan. Ya, dengan kebutuhan 1 detik 1 hektar tanaman padi itu memerlukan air 1 liter, sehingga itu berjuta-juta kubik habis di sana. Kira-kira 95% air itu habis di kawasan sawah, 5% baru di perkampungan dan perkotaan. Itu manajemen air di daerah ini sangat penting dilakukan. Di antaranya melalui irigasi berselang yang disebut dengan irigasi intermittent. Saya menyaksikan di Taiwan itu hampir semua sawah itu dilakukan irigasi intermittent, jadi berselang. Sekarang diairi, besok dibiarkan, besok lagi tinggal, lebih hemat air, dan itu tidak berdampak negatif pada produksi. Justru itu bisa meningkatkan produksi padi itu sampai 20%. Inilah perlunya sosialisasi, dan Pemda perlu membuat dempel-dempel percontohan bahwa pengurangan air ini tidak menyebabkan kerugian buat petani.
hilir, yang mana penduduk kota-kota ini sebenarnya lebih banyak sebagai korban manajemen air yang salah. Kita banjir, kebanjiran dan sebagainya itu. Oleh karena itu kami menyarankan pertama, kurangi upaya-upaya kegiatan yang menyebabkan makin luasnya permukaan tanah yang kedap air. Jadi mohon bagi yang punya bangunan, punya lahan, lahannya jangan ditutup semua dengan semen. Sisakan dia tanah itu untuk tanaman atau untuk rumput sehingga air itu bisa meresap. Kedua, sudah saatnya masyarakat Denpasar dan kota-kota lainnya di pantai itu menggalakkan gerakan lubang biopori. Jadi kita lubangi sedalam 1 meter, masukkan sampah di sana, ada tutup, yang tutupnya dilubangi supaya air bisa masuk, sehingga itu akan mengurangi banjir sekaligus juga menangani sampah. Bagaimana di Dahilir ini kita gerakan, kita galakkan adalah untuk memanfaatkan air limbah. Air limbah. Kami dari MUI sudah mulai mensosialisasikan bagaimana mengolah air limbah wudhu. Itu karena cukup banyak kebutuhan kita untuk wudhu. Itu sekali wudhu orang itu menghabiskan 2,79 liter air. Jadi kalau 5 kali wudhu sehari itu sudah menghabiskan 14 liter air. Dan air wudhu itu terbuang begitu saja. Sementara kita ngolahnya itu paling gampang dibandingkan air cucian ya. Bekas-bekas laundry itu agak sulit karena di sana ada bahan kimia berupa deterjen macam-macam. Kalau wudhu limbahnya ini sangat gampang dan itulah yang akan dicoba nanti di beberapa masjid menjadi sebuah gerakan di samping gerakan lubang biopori itu. Dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Biro Lingkungan Hidup, kita perlu kaji dan teliti di mana-mana banyak perusahaan-perusahaan itu yang melanggar aturan. Mestinya pengeboran air tanah itu tidak boleh lebih dari 30 meter. Tapi kenyataannya banyak pengusaha hotel restoran yang ngebor itu di atas 100 meter. Nah ini kalau bisa Pemkab harus menyiapkan sanksi yang lebih berat. Karena kita air makin terbatas dan kita perlu hidup bersama. Tidak ada istilah memonopoli sehingga orang-orang yang tidak mampu mengebor air itu minimum sumurnya tidak kering. Nah sekarang ini karena akibat pengeboran. Kedua, bahayanya pengeboran air itu akan banyak pori-pori air yang kosong di permukaan. Itu akan intrusi air laut masuk. Ini sangat berbahaya intrusi air ini. Di samping nanti air tawar menjadi asin, yang kedua bisa merusak bangunan. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita tangani bersama dan mudah-mudahan masyarakat khususnya umat Islam dengan umat yang lain juga bergotong royong dengan pemerintah juga dukungan karena kita ingin melestarikan agar Bali ini tetap bisa mandiri dengan air.